Shalom anak-anak, selamat pagi. Tetap semangat, saat ini kita mulai pelajaran subtema 2 pembelajaran pertama. Kita buka sama-sama halaman 45. Sudah? Nah, di sini ayo mengamati. Kalian Miss minta untuk menyediakan 3 foto. Pertama foto waktu kalian bayi, yang kedua foto kalian waktu masuk kelas 1, dan yang ketiga adalah foto yang saat ini, yang sekarang ini ya. Kemudian nanti kalian tempelkan di buku PR tematik ya. Kemudian di dalam buku tersebut, setelah kalian tempelkan, kalian menjawab pertanyaan yang ada di ayo mengamati. Tulisnya di buku PR tematik tadi ya, di bawah foto tersebut. Di sini ada pertanyaan, apakah ada perbedaan tubuhmu yang terlihat dari ketiga foto tersebut? Pastinya ada kan? Nah, yang kedua, jelaskan perbedaannya menurut hasil pengamatanmu. Kalian jelaskan ya dari foto-foto tersebut. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut di ayo belajar ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi pada masa sebelum lahir dan setelah lahir. Pertumbuhan sebelum lahir itu terjadi di dalam kandungan ibu. Nah, setelah lahir, pertumbuhan dan perkembangan dapat kita amati atau dapat diamati ya. Kita balik ke halaman 146. Sudah? Nah, di sini pertumbuhan dicirikan dengan pertambahan berat badan dan penambahan ukuran atau tinggi badan. Ketika baru dilahirkan, bayi berukuran kecil dengan berat badan yang ringan. Bayi kemudian mengalami pertumbuhan sehingga berat badan dan tingginya pun bertambah ya. Selain mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya berat dan tinggi badan, manusia pun mengalami yang namanya perkembangan. Nah, perkembangan ditandai dengan bertambahnya suatu kemampuan. Contoh, ketika bayi baru lahir, dia bisa menangis, ya kan? Nah, seiring bertambahnya usia, kemampuannya pun semakin bertambah. Contohnya, 1 tahun sudah bisa merangkak dan mulai belajar berjalan, ya. Nah, Miss mau tanya dulu sedikit. Tadi pertumbuhan, ya, pertumbuhan dicirikan ada 2, bertambah berat badan, dan yang kedua ukuran atau tinggi badan. Nah, perkembangan tadi ditandai dengan bertambahnya kemampuan, ya kan? Sekarang kalian perhatikan, kini aku tahu ya, semuanya di situ perhatikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di antaranya, lihat yang pertama, itu faktornya adalah makanan bergizi. Yang kedua, keturunan orang tua, ya. Faktor keturunan orang tua. Yang ketiga, waktu istirahat. Yang keempat, olahraga, dan yang terakhir, yang kelima adalah rekreasi. Oke? Nah, kalian perhatikan di ayo berlatih. Nah, yang ini ya. Yang ayo berlatih yang ini. Ini dari bayi, kemudian dia mulai bisa merangkak ya. Kemudian dia sudah mulai belajar berjalan, dan ini sudah duduk di sekolah dasar karena sudah mulai bisa membaca atau melihat huruf ya, mengenal huruf. Nah, di sini kalian tuliskan ciri-cirinya di kolom ini. Miss bacakan, kalian tulis ya. Oke, yang pertama, bayi baru lahir, beratnya ringan ya, itu ringan. Beratnya bayi baru lahir sama dengan ringan. Kalian tulis ya, beratnya ringan. Perkembangannya di situ kalian tulis menangis ya. Yang kedua, umur 7 atau 8 bulan, beratnya 8 kilo. Ini tergantung dari setiap anak ya, berbeda-beda. Tapi Miss ambil yang umumnya aja. Nah, di sini perkembangannya adalah dia mulai berceloteh dan merangkak ya. Terus yang ketiga, usia 10 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun ya. Nah, ini perkembangannya apa? Belajar berjalan ya. Kemudian yang keempat, ini anak yang berusia misalnya minimal di sini 6 atau 7 tahun ya. Nah, 7 tahun biasanya dia sudah bisa membaca ya. Bahkan balita ya, balita itu umurnya 2 sampai 5 tahun, dia sudah mulai bisa bicara, bahkan mengenal lingkungannya ya. Nah,
Sekarang kalian perhatikan nih, ayo lakukan. Kita masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di sini tugas kalian adalah mewawancarai orang tua kalian. Ya, kalau namanya wawancara berarti memberikan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya berarti harus menggunakan kata tanya. Pintar. Oke, yang pertama di sini contohnya, pada umur berapakah aku bisa tengkurap? Contoh yang kedua, apa yang bisa aku lakukan saat umurku 6 bulan. Nah, di sini Miss minta kalian semua mencatat pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Jadi semuanya pertanyaannya tolong tulis apa yang Miss katakan, nomornya berapa, kalian tulis, ikutin apa yang Miss bilang. Oke? Nomor 1. Pada usia berapakah saya bisa tengkurap? Pada usia berapakah saya bisa tengkurap? Nomor 2. Pada usia berapakah saya belajar berjalan? Pada usia berapakah saya belajar berjalan? Yang ketiga, kapankah saya mulai belajar bicara? Kapankah saya mulai belajar bicara? Yang keempat, apa kata yang pertama yang bisa saya ucapkan? Apa kata yang pertama yang bisa saya ucapkan? Kemudian yang kelima, apa yang bisa saya lakukan saat umur 6 bulan? Apa yang bisa saya lakukan saat umur 6 bulan? Jangan lupa di dalam di akhir setiap pertanyaan itu ada tanda tanya. Oke? Selanjutnya kalian buka kembali halaman 49. Kita masuk ke dalam pembelajaran SBK ya. Di sini manusia mengalami pertumbuhan pada tinggi dan berat badannya ya. Manusia juga mengalami perkembangan pada kemampuan anggota tubuhnya. Pada kaki dari tidak bisa berdiri hingga bisa berdiri, berjalan dan berlari. Begitu pula pada perkembangan kemampuan tangannya, dari hanya bergerak hingga telapak tangannya dapat memegang suatu benda ringan. Sekarang perhatikan di sini, dalam menarik kupu-kupu ada gerakan yang tangan yang kuat dan yang lemah, ya. Yang pertama, gerakan pertama lihat. Kedua tangan diluruskan ke bawah, kalian lurus ke bawah sikapnya, kemudian diayun lembut ke atas sampai siku menekuk begini. Ya, diayun. Jadi gini. 1 2 3 4 ya. Itu lakukan gerakan beberapa kali, lakukan dengan perasaan. Jangan kalian gini. Itu nggak melakukan dengan perasaan. Tetapi ketika kalian melakukan dengan perasaan gini. 1 2 3 4. Oke. Gerakan pertama. Gerakan yang kedua. Kedua tangan diluruskan ke bawah. Kemudian angkat kedua tanganmu lurus ke atas. Ya. Pertemukan kedua tangan di atas, kemudian turunkan kembali kedua tanganmu. Jadi gini. 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. Sekarang pertanyaannya di sini, apakah kamu dapat membedakan perbedaan kedua gerakan tersebut? Gerakan mana yang lemah dan gerakan mana yang kuat? Ya. Nah, yang pertama kalian begini kan, 1 2. Ini lemah atau kuat? Lemah. Kalau yang begini 1 2. Ini kuat. Oke. Selanjutnya, perhatikan yang ayo berkreasi. Kamu ciptakan sendiri gerakan tari berikut. Rasakan gerakan tangan yang kamu lakukan. Nomor 1, orang berjalan dengan tangan melenggang. Coba kalian jalan tangannya melenggang begini. Ya kan? Itu gerakannya gerakan lemah ya. Yang kedua, petani mencangkul. Kalau mencangkul kan begini. Berarti gerakannya kuat. Oke, yang ketiga, pemburu memanah. Pemburu memanah begini, kalau panah kan ada yang begini. Berarti kuat. Ya, gerakan kuat.
Kemudian yang keempat, seorang wanita berdandan di depan cermin. Kalau lagi berdandan begini, kuat apa lemah? Lemah, ya, gerakan lemah. Oke, kita lanjut di halaman 50. Pelajaran matematika. Ya, di sini kita mau belajar penjumlahan tanpa teknik menyimpan, ya. Kita belajar penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Sekarang perhatikan nomor 1. Ya, di sini contohnya 5.423 ditambah 1.254. Ya, itu totalnya 6.677. Sekarang kita latihan yang pertama, soal nomor 1. 3.450. Perhatikan nomor 1. 3.450, ya, ditambah 1.240. 240. Perhatikan yang Miss bilang. Belakang-belakang ini adalah satuan. Ini puluhan. Yang ini ratusan, dan di depan titik, ya, ini adalah ribuan. Oke. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 4, 9. 4 tambah 2, 6. 3 tambah 1, 4. Jawabannya 4.690. Nomor 1. Sudah? Nomor 2. Kita lihat. Nomor 2. 2.870 ditambah 4.100. Ya. Tambah 0 tambah 0, 0. 7 tambah 0, 7. 8 tambah 1, 9. 2 tambah 4, 6. Jadi jumlahnya 6.970. Nomor 2. Nomor 3, ya, ini perhatikan. 5.154. 5.154, ya. Ditambah 1.123. 1.123. 4 tambah 3, 7. 5 tambah 2, 7. 1 tambah 1, 2. 5 tambah 1, 6. Hasilnya 6.277. Oke, nomor 4 sampai 10 kalian kerjakan di rumah, ya. Kemudian perhatikan halaman 51 di Ayo Lakukan. Ayo isikan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 9 pada kotak kosong agar terjadi penjumlahan dengan hasil yang tepat. Sudah? Kalian perhatikan. Kalian tulis nomor 1, ya. Kerjakannya begini, ya. Menyamping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalian kerjanya menyamping, ya. Nah, perhatikan nomor 1 yang ini soalnya 1.234 ditambah 2.340. 4 tambah 0, 4. 3 tambah 4, 7. 2 tambah 3, 5. 1 tambah 3 tambah 2, 3. Jadi hasilnya 3.574. Yang nomor 2, ya. Tulis 4.320. 4.320 ditambah 5.155. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 5, 7. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 5, 9. Jadi hasilnya 9.475. Sudah? Nah, nomor 3 sampai 9 kalian kerjakan di rumah, tapi Miss kasih soalnya di sini, kalian tulis. Paham, ya? Nomor 3 soalnya adalah 3.453 ditambah 2.541. Ini nomor 3. Nomor 4, ya.
Nah, nomor 4 ini 2.452 ditambah 4.125. Kalian kerjakan. Sudah? Nomor 5 2.243 ditambah 2.354. Ya. Nomor 6 3.452 ditambah 6.243. Ya. Kalian kerjakan. Ditulis di sini ya. Oke. Lalu nomor 7. Nomor 7 5.424 ditambah 3.351. Ya. 51. Nomor 8 6.133 ditambah 2.460. Berapa? Isinya, hasilnya yang ke-9 7.122 ditambah 2.361. Berapa hasilnya? Itu kalian tuliskan. Lalu kalian kerjakan. Oke? Kita lanjut ke penjumlahan dengan teknik menyimpan. Buka halaman 52. Ya. Buka halaman 52. Teknik menyimpan ya. Nih. Perhatikan yang pertama di sini. Yang pertama 4.463 ditambah 4.294. Perhatikan di sini. Belakang-belakang satuan. Satuan tambah satuan. 3 tambah 4 7 ya. Kemudian puluhan. 6 ditambah 9 itu 15 ya. Berarti 15 kalian tulis di sini 5, satunya di atas angka 4 ya. Disimpan di atasnya ya, disimpan di atas 4. 1 tambah 4 5. 5 tambah 2 7. Sudah? 4 tambah 4, ribuan tambah ribuan adalah 8 ya. Jadi 8.757. Itu yang nomor 1. Kemudian ke sampingnya ya, nomor 2. Kalian perhatikan untuk nomor 2 7.565 ditambah 1.383. 5 tambah 3 8. 6 tambah 8 itu berapa? 14. 4 di sini tulis, satunya di atasnya 5, disimpan di atas 5. 1 tambah 5 6. 6 tambah 3 9. 7 tambah 1 8. Jadi hasilnya 8.948. 8.948. Nomor 3. Perhatikan. Ya. Nomor 3 6.360 ditambah 3.492. 0 tambah 2 2. 6 tambah 9 15. Berarti tulis di sini 5, satunya di atas, disimpan di atas 3. 1 tambah 3 4. 4 tambah 4 8. 6 tambah 3
Jadi totalnya 9.852. Itu nomor 3 ya. Selanjutnya yang ke samping 2.600 nomor 4. 2.674 ditambah 6.273. Nah, 3 tambah 4 tambah 3 7. 7 tambah 7 14. 4 berarti satunya di atas 6. 1 tambah 6 7. 7 tambah 2 9. 2 tambah 6 8. Jadi totalnya 8.947. 8.947. Oke. Nah, dari yang baris kedua ini sampai ke bawah kalian kerjakan di rumah ya. Kita lanjut ke pembelajaran 2 bahasa Indonesia. Perhatikan, Miss akan bacakan. Namaku Hanif Wiryana. Inilah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan diriku dari lahir hingga aku bisa berjalan yang aku dapat dari ibuku. Aku lahir dengan berat 3 kilo dan panjang 51 cm. Ibuku memberi ASI, air susu ibu, untuk pertumbuhan tubuhku. Saat usiaku 4 bulan, aku sudah bisa tengkurap dan mengangkat kepala. Pada usia tersebut, aku juga sudah pandai berceloteh menanggapi ibu cerita. Ibu bercerita ya, anak-anak akan cepat bisa berbicara jika sering diajak berbicara oleh orang-orang di sekitarnya. Begitu kata ibu. Pada usia 8 bulan, beratku sudah bertambah menjadi 8 kilo. Aku pun sudah mulai bisa merangkak. Tanganku sudah mulai kuat menahan tubuhku. Pada usia ini, aku juga sudah bisa belajar memegang sendok sendiri saat diberi makan oleh ibu. Namun untuk memasukkan makanan ke dalam mulutku tentu masih perlu dibantu ibu. Selain ASI, ibu juga memberi makanan tambahan yang lunak agar aku tidak tersedak. Menurut ibu, aku anak yang cepat berkembang. Pada usia 9 bulan aku sudah mulai bisa mengangkat tubuh untuk berdiri dengan bantuan kekuatan tanganku. Melihat aku yang sudah bisa berdiri sendiri pada usia 10 bulan, ayah dan ibu mengajakku berjalan dengan memegang kedua tanganku. Aku akan melompat-lompat gembira dan bergerak seolah-olah aku sudah bisa berjalan sendiri. Pada usia 11 bulan aku pun bisa berjalan sendiri selangkah demi selangkah. Pada usia 12 bulan atau 1 tahun, aku sudah bisa berjalan sendiri. Beratku pun saat itu sudah 11 kilo dan tinggiku 76 cm. Sekarang kalian buka halaman 54 di Ayo Lakukan ya. Di dalam Ayo Lakukan ini itu ada tabel. Kalian tulis apa yang Miss katakan sekarang ya. Nomor 1, tengkurap itu artinya telungkup. Ya, telungkup. Nomor 2, berceloteh artinya bercakap-cakap tidak karuan atau mengobrol, mengoceh. Ya, bercakap-cakap tidak karuan, mengobrol, mengoceh ya. Yang ketiga, menanggapi. Artinya menyambut dan memperhatikan. Ya, memperhatikan apa? Ucapan, kritik, ya kan? Kemudian komentar dari orang lain, ya. Kemudian yang keempat, merangkak. Artinya bergerak dengan bertumpu pada tangan dan lutut, ya. Yang kelima, tersedak. Tersedak artinya cegukan. Terbatuk-batuk karena ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam tenggorokan atau saluran pernafasan. Ya. Nah, kemudian kalian buka halaman 56. Pelajaran PKN.
Ya, di sini siapakah yang memenangkan lomba permainan merangkak, berjalan, dan berlari? Terimalah kemenangan temanmu dengan lapang dada. Anak yang memenangkan lomba mungkin memiliki kekuatan tangan dan kaki serta kecepatan yang lebih daripada anak yang lain. Ya, hal ini dikarenakan setiap anak memiliki pertumbuhan tinggi dan berat serta perkembangan yang berbeda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan yang perlu disyukuri. Untuk itu bersikaplah menghargai terhadap teman yang memiliki perbedaan atau kekurangan seperti contoh berikut. Vino pandai pelajaran bahasa Inggris, tetapi Vino kesulitan dalam mempelajari matematika. Berbeda dengan Danti. Danti pintar matematika tetapi kurang mengerti dalam pelajaran bahasa Inggris. Vino dan Danti membentuk kelompok belajar bersama. Di dalam kelompok belajar mereka saling membantu teman yang kesulitan. Sikap yang ditunjukkan Vino dan Danti menunjukkan sikap pengamalan sila kedua Pancasila yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai emas. Nah, lambang rantai emas itu memiliki arti. Nah, artinya itu kalian bisa baca di sini. Kalian baca ya di rumah. Oke. Kemudian, menghargai perbedaan dapat dilakukan dengan banyak cara. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita bisa menjalin pertemanan dengan baik, ya. Kalau mencari musuh gampang, tetapi kalau mencari pertemanan itu yang agak susah. Karena apa? Kita nggak boleh egois, ya kan? Kita harus berbicara dengan baik, berkata-kata dengan baik, yang positif, ya kan? Jadi kita pun harus saling menghargai satu dengan yang lain supaya terjalin pertemanan kita dengan baik, ya. Nah, kemudian buka halaman di halaman 57, bagaimana sikapmu, ya. Randi hobi dan pandai bermain alat musik drum. Dodo, teman Randi, pun ingin mencoba belajar alat musik drum. Suatu hari Dodo mengajak Randi main ke rumahnya. Dodo ingin memperlihatkan pada Randi permainan drum yang baru dipelajarinya, ya. Dodo masih banyak melakukan kesalahan ketika bermain drum. Randi tidak menertawakan Dodo. Randi mengatakan bahwa Dodo masih perlu banyak latihan sama seperti dirinya saat baru berlatih bermain musik drum. Ya, Dodo pun tidak tersinggung dengan ucapan Randi. Dodo hanya tersenyum. Nah, jika kamu menjadi Randi, tulislah sikap yang akan kamu lakukan terhadap Dodo. Nah, kalian tulis yang pertama, sikapnya membantu mengajarinya. Ya, sikap yang kedua, memberi support atau motivasi atau semangat untuk terus berlatih. Ya, jadi ada dua tadi apa? Membantu mengajari Dodo, ya. Kemudian memberi support atau motivasi atau semangat untuk terus berlatih, untuk Dodo terus berlatih. Yang ayo menjawab. Nomor 1, kalian tulis ya. Apakah Randi dan Dodo memiliki sikap saling menghormati antar sesama? Jawabannya iya. Jelaskan. Karena Randi tidak mengejek Dodo, tapi memberikan motivasi atau semangat kepada Dodo untuk tetap terus berlatih. Ya. Kemudian yang nomor 2. Sesuai dengan sila keberapakah sikap Dodo? Sila ke-2 Pancasila. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai. Oke. Yang ketiga, apa arti lambang dari sila tersebut? Nah, kalian tulis satu sama lain harus bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Ya. Kalian tulis
satu sama lain harus bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sudah sampai di sini? Kalian paham semuanya anak-anak? Oke, kalian nanti setelah kalian selesai mengerjakan, yang kalian foto kemis hanya yang halaman 45 yang kalian tempelkan foto-foto tadi ya, di buku PR tematik yang kalian tempelkan. Kemudian dengan jawaban dari soal yang sudah ada di sini, itu yang kalian tulisnya di buku PR tematik ya. Itu kalian tuliskan. Jadi halaman 45, kemudian di halaman 47, lalu kalian halaman 50, 51 ya, itu yang kalian foto dan share kemis, dan halaman 52 ya. Nah, itu saja yang kalian share kemis. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Tetap semangat kalian semua, jangan bosen-bosennya kalian belajar, karena ini memang pandemi ini masih lumayan jauh. Kita semua tetap sama-sama berdoa, percaya, minta pertolongan Tuhan agar pandemi ini segera berakhir hingga kalian bisa sekolah lagi bertatap muka bersama-sama dengan kami semua guru-guru. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap berdoa ya. Oke anak-anak, tetap semangat. God bless you. Bye-bye.